Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Denta. Perkenalkan, nama saya Vera Francisca dengan NIM 2018601448. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 1 hingga chapter 15 mata kuliah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi hari Rabu jam setengah 2 siang. Baik, untuk chapter pertama ini kita membahas mengenai building kompetensi for organizational future, di mana pada chapter ini kita membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti proses seleksi, development, training, dan juga kita membahas mengenai 5 dimensi behavior dalam peta kompetensi, yaitu ada achievement, affiliation, power, self-concept, and skill. Dan di akhir chapter, kita juga belajar untuk mendefinisikan kompetensi berdasarkan subset kompetensinya, meta kompetensinya, seperti saya ambil contoh untuk cluster problem solving, di mana kemampuan menganalisa, kemampuan mengidentifikasi, memberikan alternatif atas solusi yang ada. Selanjutnya, di chapter 2, kita membahas mengenai kompetensi development process, di mana meliputi 3 tahapan. Yang pertama itu data gathering dan preparation, meliputi identifikasi pekerjaan hingga identifikasi beberapa kompetensi. Untuk tahapan kedua, yaitu data dianalisa dari mulai dengan mereview beberapa kompetensi hingga menetapkan tingkat keahlian. Selanjutnya itu ada tahap ketiga, yaitu validation, dimulai dari memvalidasi konten hingga mendefinisikan ulang kompetensi jika diperlukan. Selanjutnya, untuk chapter ketiga itu kita membahas mengenai understanding the competency management system yang meliputi 6 pendekatan. Itu yang pertama ada text analysis approach, yaitu menganalisa pekerjaan yang ada, dan yang kedua itu ada critical incident interview, yaitu interview pekerjaan yang terstruktur. Selanjutnya ada behavioral event interview yang menggunakan rating atau skala untuk mengukur atau membedakan kinerja. Dan selanjutnya itu ada expert panel, yaitu di mana beberapa ahli memberikan opininya terhadap keahliannya masing-masing. Dan yang selanjutnya itu ada threshold skills, yaitu batas yang harus dipenuhi oleh kompetensi itu sendiri. Dan yang terakhir ada repertory grid, yaitu teknik wawancara yang menggunakan analisa faktor non-parametrik. Untuk chapter 4, kita membahas mengenai kompetensi Drive Transformational HRM Strategy yang membahas mengenai skill, knowledge, dan ability yang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama ada managing talent, artinya mengelola individu untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Dan yang kedua itu ada managing performance, yaitu kriteria penilaian kinerja yang baik. Dan selanjutnya itu ada managing change, di mana mengelola perubahan yang ada. Dan yang terakhir itu ada managing knowledge, yaitu dari explicit menjadi tacit knowledge. Untuk chapter 5 sendiri, itu kita membahas mengenai mapping business kompetensi to people kompetensi dengan menggunakan technical skill yang berupa knowledge dan skill, di mana beserta juga dengan performance skill yang berupa ability dan others. Dengan menyamakan tujuan perusahaan dengan kompetensi mappingnya itu yang pertama, job analysis itu harus jelas. Yang kedua, kompetensi vital itu yang menyatakan kunci keberhasilan. Dan yang ketiga itu mampu membedakan jenis aset, tangible dan intangible. Dan selanjutnya itu strategi SDM harus searah dengan strategi. Dan yang terakhir itu fleksibel dan memungkinkan untuk dilakukannya evaluasi. Untuk chapter 6, kita membahas mengenai assessment center, di mana assessment center ini sendiri merupakan metode standar untuk mengukur perilaku, mengukur kompetensi, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pekerjaan tertentu. Nah, ada 7 elemen penting nih dalam assessment center, yaitu yang pertama, ada analisa terhadap pekerjaan, misalnya analisa jabatan, analisa pekerjaan itu sendiri. Yang kedua ada perilaku yang diamati. Yang ketiga ada rangkaian penilaian seperti tes, interview, FGD. Yang keempat adanya simulasi. Dan kelima ada asesor. Yang keenam ada laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir ada interaksi data dan informasi yang disajikan. Di chapter 7 kita membahas mengenai training assessor in assessment center, di mana ada beberapa metode nih yang biasanya digunakan oleh para asesor untuk menilai kandidatnya. Yang pertama itu ada metode presentasi, di mana penyampaian informasi oleh pihak yang dinilai secara oral. Yang kedua itu ada debat atau diskusi, di mana perbedaan sudut pandang harus didasarkan dengan fakta yang ada. Yang ketiga itu ada role play, artinya interaksi personal sebelum melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Dan selanjutnya yang keempat ada demonstrasi, di mana memperagakan prosedur atau teknik mengerjakan sebuah tugas. Dan yang kelima itu bisa menggunakan study case atau menggunakan kasus yang bisa diserahkan kepada peserta. Dan selanjutnya itu ada critical and in basket incident process, artinya memberikan tugas atau permasalahan atau kejadian yang terjadi di dalam kelas itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada psikodrama, artinya mengilustrasikan masalah atau situasi, biasanya nih dalam dialog tertulis. Dan yang terakhir itu ada reading, artinya instruksi disampaikan oleh penulis. Chapter 8, kompetensi based selection process, di mana ada beberapa poin penting yang dibahas di sini. Yang pertama yaitu pentingnya untuk memiliki sebuah proses seleksi berdasarkan kompetensi, di mana tahapannya dimulai dengan mengembangkan model kompetensi yang dibutuhkan hingga melakukan validasi.
Dan selanjutnya menyelaraskan tenaga kerja dengan pekerjaan berdasarkan kompetensi atau person job fit. Dan selanjutnya perusahaan itu sebagai fasilitator atau penyelenggara sistem seleksi, bisa dengan sosialisasi, OJT, atau bisa juga dengan pengenalan unit. Dan selanjutnya itu mengevaluasi teknik seleksi untuk mengukur efektivitas dari teknik seleksi itu sendiri. Dan selanjutnya, yang terakhir, chapter ini membahas mengenai staffing and assessment tools dengan memilih metode atau kategori penilaian dalam proses seleksi, misalnya dengan background check. Baik, untuk chapter 9 itu kita membahas mengenai kompetensi based interview strategy, di mana membahas beberapa poin utama. Yang pertama itu ada pendekatan interview yang termasuk dalam persepsi, pengalaman, atribut, dan behavior. Dan yang kedua itu kita membahas mengenai tipe interview kompetensi, yaitu general, screening, selection, kompetensi interview, dan juga membahas mengenai apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan wawancara, misalnya lingkungannya dan persiapannya itu sudah seperti apa sih. Dan selanjutnya itu jenis pertanyaan dalam interview itu seperti apa, misalnya close-ended atau open-ended, atau bisa juga dengan menggunakan past performance, atau masih banyak lagi lainnya. Dan selanjutnya itu kompetensi interview rating scale, misalnya dengan menggunakan skala Likert atau juga menggunakan behavioral rating scale. Untuk chapter 11, experiencing the competency management process in organization, di mana kita membahas beberapa poin utama juga. Yang pertama itu proses komunikasi dua arah dengan mengidentifikasikan tugas atau menetapkan standar yang realistis, dan juga kita membahas mengenai tipe strategi perusahaan dalam manajemen proses kompetensi itu mencakup apa aja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan selanjutnya hal penting dalam manajemen kompetensi seperti mengelola kompetensi dengan hasil atau output, beserta kita juga membahas mengenai tanggung jawab HR manager itu seperti apa, misalnya menilai, menyediakan informasi, mengarahkan, serta mengembangkan. Dan selanjutnya mengembangkan atau managing kompetensi kelompok, di mana tim itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada natural work group, cross-functional, dan self-directed work team, seperti itu. Chapter 12, kompetensi based performance management system, di mana kita membahas mengenai apa saja sih yang diperlukan untuk menilai kinerja individu berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Misalnya nih, ditujukan untuk tim atau individu. Yang kedua, fokus kepada proses, juga tidak hanya pada hasil. Dan yang selanjutnya itu sistem terintegrasi yang terhubung ke seluruh bagian perusahaan, bukan hanya untuk bagian HR saja. Dan selanjutnya itu, kenapa sih kinerja itu harus dinilai? Karena supaya kita tuh bisa mengukur dan membandingkan terhadap standar, dan kita tuh bisa membedakan mana kinerja yang baik, mana kinerja yang buruk. Dan juga kita tuh bisa menjadikan itu sebagai standar untuk menyusun komponen kompensasi. Nah, dan juga bisa mengidentifikasi kebutuhan training. Selain itu, kita juga membahas mengenai tujuan kompetensi by objective, di mana untuk menentukan cara nih agar manajer tuh bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Chapter 13, kompetensi driven career. Jadi di sini kita membahas mengenai karir melalui appraisal interview, di mana yang harus dipersiapkan itu dari persiapan hingga dengan mendapatkan feedback. Selanjutnya itu coaching and counseling, di mana hubungannya terhadap masa depan individu. Dan selanjutnya itu kita belajar mendefinisikan kompetensi karir pada level manajerial. Misalnya nih, perencanaan itu adalah kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, mengeksekusi, dan bekerja ditentukan waktunya. Dan untuk inisiatif sendiri merupakan motivasi yang mendasari energi, proaktif, dan problem solver. Nah, kita juga bisa mendefinisikan kompetensi karir pada level bisnis dan manajerial atau fungsional. Contohnya itu problem solving, result oriented, dan self-management. Chapter 14, kita membahas mengenai kompetensi like competitive remuneration, di mana kita membahas mengenai making pay competitive, di mana perusahaan itu perlu kompetensi yang dimiliki karyawan, dan karyawan juga itu perlu penghargaan atau kompensasi dari perusahaan. Lalu yang kedua, remuneration dan motivasi itu misalnya dilihat dari kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, itu pasti udah pernah dengar. Dan juga remunerasi sendiri itu merupakan suatu bayaran berupa uang atau barang atas kinerja dalam suatu hubungan kerja. Selanjutnya itu ada total reward yang meliputi kompensasi, benefit seperti fasilitas, tunjangan, dan juga pengalaman kerja, misalnya culture and work-life balance. Dan ada 2 faktor, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal nih yang mempengaruhi keputusan untuk total reward. Faktor internal itu meliputi sumber dana dan modal, dan faktor eksternal itu tuh meliputi kondisi perekonomian, regulasi dari pemerintah.
Pada chapter terakhir, chapter 15, itu kita membahas mengenai Development Center and Managerial Evaluation, di mana itu Development Management mencakup 3 area. Yang pertama, Key Result Area, itu merupakan hasil yang harus dicapai oleh manajer, dan yang kedua, Key Development Indicator, yaitu tanda bahwa result itu sudah tercapai, dan yang terakhir itu ada Development Goals, yaitu alat atau metode untuk meraih result yang diinginkan. Dan selanjutnya itu kita membahas mengenai tanggung jawab development manager, yaitu yang pertama membangun kepercayaan diri dari anggotanya, yang kedua mengembangkan visi personal dan menetapkan prioritas, dan yang ketiga itu mengidentifikasi strategi masing-masing dari individu, dan yang terakhir itu membantu meningkatkan komitmen pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya dari chapter pertama hingga chapter 15. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.